Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, nama saya Daniel Octavia, NIM channel 1171341 dari kelompok 25. Jadi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan feses. Jadi untuk alat dan bahannya yaitu secara umum yaitu ada tempat sampah biasa, tempat sampah biohazard, lalu ada handscoon, ada marker, ada sabun cuci tangan, dan juga ada wastafel. Jadi selanjutnya saya akan melakukan informasi pada pasien. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya dokter yang bertugas pada poliklinik hari ini. Jadi kalau boleh tahu namanya siapa? Ibu Reno. Oke, Bu Reno umurnya berapa? 30 tahun. Oke, 30 tahun. Dia tinggal di Veterani. Oke. Jadi Ibu Reno sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dokter sebelumnya, dokter memberikan rujukan kepada kami untuk melakukan namanya pemeriksaan fesesnya dari ibu. Jadi pemeriksaan feses ini untuk mengetahui diagnosis pasti dari penyakit yang ibu derita. Nah nanti Bu, saya akan melakukan mungkin 3-4 kali pemeriksaan, di mana nanti saya akan melihat menggunakan alat-alat yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya untuk dilakukan pemeriksaan fesesnya ibu. Jadi ibu sebenarnya bisa untuk berhak untuk menerima ataupun berhak untuk menolak, tetapi saya sarankan ibu menerimanya. Apakah ibu bersedia? Oke, saya bersedia. Oke, terima kasih Bu. Jadi selanjutnya Ibu sembari kita akan melakukan pemeriksaan, minta tolong Ibu, ini ada dua pot ini yang dia diameter sekitar 3 cm dan juga dengan tinggi 4 cm. Nanti Ibu ini potnya isi dengan feses tak Bu. Jadi ini nanti fesesnya harus segar di Bu. Segar yang betul-betul habis buang air besar langsung kita taruh fesesnya di sini, dan tidak boleh terkontaminasi dengan air kencing ataupun tidak boleh terkontaminasi dengan air lainnya. Dan juga kalau setelah feses ataupun BAB Bu, nanti kasihkan maksimal 3 jam. Jadi untuk kami bisa langsung periksa Bu. Jadi kira-kira bisa Bu dimengerti? Oke, dimengerti. Oke, terima kasih Bu. Ini baik, ini potnya Bu. Matikan. Jadi untuk alat dan bahan pemeriksaan tinja secara langsung yaitu ada tisu, ada sediaan tinja, ada kayu aplikator, ada objek gelas dan cover gelas, ada larutan iodin 10% dan ada larutan Lugol solution. Jadi pertama-tama sebelum kita melakukan pemeriksaan pembuatan sedia langsung, yang pertama kita harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand rub. Kita cuci tangan kita sebagai disinfektan 6 langkah. Setelah itu kita mulai menuliskan di kaca objek. Di sini kita menuliskan nama dari pasien tadi, Ibu Reno. Ibu Reno 30 tahun. Oke, setelah kita menuliskan nama dari pasien di belakang kaca objek, kita ambil handscoon. Ambil handscoon untuk menghindari kontaminasi dari feses ke tangan kita ataupun sebaliknya. Setelah kita menggunakan handscoon, kita mengambil kayu aplikator, lalu kita ambil sedikit feses di bagian ujungnya sebesar seperti ujung dari korek api, batang korek api.
Oke, setelah itu kita teteskan larutan Lugol 1 tetes. Lalu kita ambil lagi 1 tetes larutan iodin. Lalu kita tutupkan dengan menggunakan cover glass. Oke. Setelah kita menutup dengan cover glass, apabila ada seperti kayak tetesan ataupun keluar dari objek gelas ini, kita ambil tisu dan kita melapnya. Oke. Setelah itu sediaan siap untuk diperiksa di dalam mikroskop. Untuk alat dan bahan dari pengawetan tinja, kita memerlukan pertama surat pemeriksaan laboratorium ataupun surat rujukan, selotip, marker, kayu aplikator. Selanjutnya kita membutuhkan pot yang nanti untuk tempat fesesnya, dimana ini bervolume 20 ml. Ada formaldehid 10%, ada polivinil atau PVC. Baiklah, selanjutnya adalah prosedur pengawetan feses atau tinja. Yang pertama-tama kita ambil pot yang tadi ibunya sudah yang berisikan feses, kita ambil, kita tulis di sini. Karena nanti ada 2 cairan yang akan kita teteskan dalam sini, kita tulis pot pertama dengan tulisan PV yang berisi polivinil. Selanjutnya kita ambil pot kedua yang nanti kita akan masukkan formalin, kita tulis F. Nah, setelah kita menuliskan pot tersebut, kita isi pot tersebut dengan cairan yang kita akan tadi. Jadi kalau PV kita masukkan sekitar 1 sendok teh dari polivinil. Selanjutnya kita ambil formalin, kita masukkan juga 1 sendok teh cairan formalin. Oke, setelah itu kita ambil feses tadi menggunakan aplikator sebanyak 1 sendok teh juga di polivinil, baik di polivinil maupun di formalin. Setelah itu kita aduk merata. Kita aduk merata dengan perbandingan 1:1. Nah, setelah itu kita tutup potnya tadi secara rapat. Kita tutup potnya secara rapat. Lalu kedua pot tadi kita berikan pengantar, surat pengantar yang berisikan tanggal pengiriman, nama, umur dan jenis kelamin pasien, lalu keluhan utama dan diagnosis sementara. Jadi kita berikan surat pengantar seperti ini ke laboratorium. Selanjutnya untuk alat bahan dari anal swab atau hapusan untuk anal, yaitu ada selotip sepanjang atau sebesar 2 cm. Selanjutnya itu ada gunting, ada objek gelas, dan juga ada spatule yang disposable. Hapusan anal, yang pertama-tama kita ambil spidol. Kita tuliskan nama dari pasien, Ibu Reno, 30 tahun. Selanjutnya setelah kita tuliskan identitasnya, kita menggunakan handscoon dan melakukan sanitasi lagi. Kita ambil hand rub. Oke, setelah kita ambil hand rub dan cuci tangan rutin, kita ambil selotip
sepanjang 20 cm. Lalu kita ambil spatel, kita taruhkan di tengah seperti ini. Lalu kita kasih lengket atau eratkan menggunakan ibu jari dan telunjuk. Oke, setelah terjadi seperti ini, kurang lebih selotipnya itu 20 cm. Kita minta tolong kepada Ibu Reno. Ibu Reno minta Tabedi, saya akan melakukan pemeriksaan. Jadi ini nanti ini spatel saya kasih masuk di bagian anusnya ataupun pantatnya Ibu untuk memeriksa. Jadi Bu, tabe Bu, silakan menungging. Setelah pasien menungging, kita taruhkan spatel ini yang telah diberikan selotip di bagian anus. Lalu kita lihat bahwa setelah kita rekatkan antara spatel dan juga selotip, kita taruh di bagian sisi anusnya Ibu. Lalu kita menggoreskan sejumlah sepanjang kira-kira 2 cm, baik kiri maupun kanan. Jadi totalnya ada 4 cm. Oke, setelah kita mendapatkan seperti apusannya, kita ambil objek glass. Yang telah kita tuliskan nama Ibu Renonya tadi. Nah, setelah itu kita tempelkan di objek glass tersebut. Lalu setelah kita tempelkan hasilnya tadi di objek glass, lalu seperti ini kita tempelkan di objek glass. Kita ambil dari ujung, tempelkan. Pastikan bahwa nanti pada saat proses penempelan tidak ada gelembung-gelembung yang terjadi di antara kaca objek dan juga nanti selotipnya. Oke, selanjutnya setelah kita menempel dan memastikan bahwa tidak ada gelembung udara, kita bisa mengambil gunting dan gunting sisanya. Lalu kita siap untuk dibacakan ke bawah mikroskop. Sudah deh. Begitu juga. Selanjutnya untuk alat dan bahan untuk indikasi untuk pemeriksaan di mikroskop, yaitu kita membutuhkan mikroskop dan juga kita membutuhkan kaca objek yang sudah ada apusan dari apusannya tadi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bawah mikroskop, di mana nanti tadi yang kaca objek yang telah kita eratkan dengan label selotip, kita ambil larutan taulen, kita teteskan 1 tetes, di mana kita akan membuka 3/4 dari selotip ini kita teteskan, di mana di sini untuk memberikan seperti kayak menjernihkan kaca objeknya. Setelah itu kaca objek tersebut siap kita periksa lebih jelas di bawah mikroskop. Jadi andaikan ini mikroskop, jadi pertama kita pastikan bahwa media mikroskop itu sudah datar dan kita eratkan, lalu kita menurunkan kondensor dan juga kita mengatur mikrometer ataupun makrometer dari mikroskop, dan juga kita lihat diafragmanya untuk mengatur tingkat kecerahan ataupun cahaya dari mikroskop. Nah, selanjutnya
kita di sini kita melihat kita pertama membuat pembesaran 10 kali di mikroskop. Saat kita telah melihat pembesaran 10 kali untuk memastikan lagi yang kita mencari dari seperti kayak telur ataupun larva atau protozoa dan sebagainya dalam mikroskop, kita putar lagi sampai 45 kali untuk memastikan hal tersebut. Setelah itu kita siap untuk memberikan surat apa yang kita dapatkan dari hasil mikroskop tersebut kepada pasien. Nah, setelah itu kita akan melakukan namanya pembersihan seluruh alat-alat yang telah saya gunakan pada pemeriksaan dari pertama, dari awal sampai terakhir. Selanjutnya itu saya akan melakukan cuci tangan rutin terlebih dahulu menggunakan alkohol hand rub. Setelah itu saya ambil juga seperti larutan salin, saya kasih masuk ke dalam seluruh alat-alat yang saya pakai dari pemeriksaan pertama, dari pemeriksaan sediaan, pemeriksaan hapusan, dan juga pemeriksaan 1 sampai 4. Kita masukkan semua ke dalam larutan salin. Kita masukkan semuanya ke dalam sini untuk didesinfeksikan. Nah, setelah itu kita mencuci juga tangan kita di larutan salin untuk desinfektan. Lalu kita ambil melepaskan handscoon kita. Selanjutnya kita buang di tempat sampah biohazard. Jadi sekian dari video CSL pemeriksaan feses, di mana pemeriksaan feses ini memiliki berbagai banyak tahapan, di mana untuk melakukan pemeriksaan atau keterampilan ini, setiap habis melakukan pemeriksaan atau keterampilan ini kita melakukan cuci tangan rutin dan juga melepaskan handscoon. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.